Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana dari kelas MN22G. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan kepatuhan. Sasaran kepatuhan apa itu? Memastikan tersedianya infrastruktur yang dapat memenuhi kewajiban kepatuhan. Memastikan terbangunnya situasi etis dalam perusahaan sehingga semua kebijakan dan prosedur memungkinkan karyawan bertindak atau berdasarkan integritas. Bersama regulator dan kelompok bisnis, senantiasa mengupayakan perbaikan efisiensi prosedur regulasi guna meningkatkan nilai bisnis dan kesejahteraan sosial. Lalu bekerja sama dengan sekelompok bisnis lainnya untuk mengupayakan suatu solusi kepatuhan yang lebih baik dibandingkan sekedar mematuhi tuntutan dan kewajiban saja. Lalu senantiasa menyelenggarakan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan sasaran mereka untuk dapat meningkatkan kepatuhan mandiri yang mungkin dilakukan. Lalu ada kepatuhan wajib, batasan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, standar industri, model bisnis, manusia, strategi, proses, teknologi, dan infrastruktur yang dikerahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Sasaran ada strategis, operasional, proses, keuangan, pelanggaran, dan lain-lain. Lalu ada kepatuhan mandiri, batasan yang ditentukan oleh manajemen berupa nilai-nilai perusahaan, etika peraturan internal, perjanjian bisnis, dan lain-lain. Lalu ada program etika perusahaan. Yang pertama, menciptakan kepemimpinan yang etis, kajian risiko atas program etika perusahaan, pengawasan pelaksanaan program, pengembangan panduan etika bisnis dan etika perilaku, komunikasi dan sosialisasi, sistem untuk memantau dan melaporkan pelanggaran etika, penegakan standar etika melalui mekanisme imbalan dan hukuman, monitoring dan perbaikan berkelanjutan atas program etika. Lalu ada whistleblowing system, kan pemimpinan. Yang pertama, pelanggaran hukum, etika dan perbuatan merugikan perusahaan, pelaporan pelanggaran, review atas laporan dugaan pelanggaran, perlindungan bagi pelapor, tindakan penyelesaian. Lalu ada yang keduanya, kunci sukses, komitmen pimpinan perusahaan dan kebijakan WBS, program perlindungan pelapor, infrastruktur pelaksanaan WBS yang memadai, komunikasi dengan pelapor, imbalan terhadap pelapor, sosialisasi dan pelatihan WBS. Lalu ada program pencegahan dan pengendalian kecurangan. Yang pertama ada potensi area kecurangan, penjualan dan penerimaan pembayaran tunai, pembelian dan pembayaran tunai, pembayaran gaji, gudang, peralatan, dan suku cadang. Lalu ada pencurian informasi bisnis. Lalu yang selanjutnya ada menciptakan budaya jujur dan modal tinggi. Yang pertama ada setting tone at the top atau role model from top. Yang kedua menciptakan lingkungan kerja yang positif, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang sehat, pelatihan program etika bisnis dan perilaku, afirmasi ketegasan manajemen, konsisten dan disiplin. Lalu ada mengembangkan proses pengawasan yang memadai. Pengembangan infrastruktur pengawasan yang memadai oleh pertama ada komite audit, manajemen internal, auditor, independen, dan certified fraud examiner.